Halo, apa kabar semuanya? Saya Living, jumpa lagi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik yang di luar Purwokerto maupun di Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah masuk di awal bulan Juli. Semoga ini menjadi awal bulan yang baik untuk kita semua, untuk menjalani hari-hari depan berikutnya. Untuk anak-anak sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, mereka masih merasakan sukacita liburan. Mereka menghabiskan liburan di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Ataupun mereka yang berlibur di rumah saja, bermain, menghabiskan waktu bersama dengan teman dan juga keluarga. Apapun itu suatu hal yang mengasihkan bagi mereka dalam menghabiskan waktu berlibur sebelum mereka akan kembali berjuang dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Nah loh, inilah tema renungan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Marcel. Beliau adalah rekan dari Pastor Jason di tim pastoral dan leadership The City Light Jakarta. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera bergabung dan menyaksikan online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Mari kita sore hari ini mau langsung bangkit berdiri Bapak Ibu. Membawa hati yang penuh ucapan syukur. Menyatakan dia Tuhan yang sungguh baik. Sebab inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kayak mau angkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sebab Kau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yes, Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami percaya satu hal Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah bagi setiap kami. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tetap baik Tuhan. Mari yang percaya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau angkat tangan kita mau sama-sama katakan, Engkau, yes Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
setiamu tak pernah berubah. Yes Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Oke, Bapak Ibu Saudara semua sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami masih boleh berkumpul satu sama lain dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami juga hati yang terbuka supaya kami siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tadi seperti disebut oleh Pak Doni ya, itu temanya nahluh. Biasanya orang bilang nahluh itu kalau posisinya lagi apa Bapak Ibu? Lagi kaget, lagi bingung. Kalau sesuatu terjadi di luar perkiraan kita, di luar planning kita, itu kita bilang nahluh. Kok gini? Nahluh. Kok gitu? Jadi temanya saya kasih nahluh. Jadi saya punya cerita bahwa suatu ketika ada satu orang petani miskin. Ya, petani miskin ini dia punya satu orang anak laki-laki, dia juga punya satu ekor kuda. Satu hari kuda ini karena cuma harta satu-satunya yang dia jaga, tiba-tiba kuda ini kabur. Lah karena harta satu-satunya kabur, maka orang sekampung itu merasa bahwa ini kejadian yang sangat sial di hidup petaninya. Jadi dibilang, wah kamu nih kurang berdoa mungkin, atau kamu nih kurang ibadah mungkin, jadi kamu ditimpa kesialan, kuda kamu hilang. Tapi beberapa minggu setelahnya, ternyata kuda yang lari itu dari kandangnya, mendadak kembali ke rumah si petani dengan membawa 5 ekor kuda yang lain. Omongannya berubah. Wah kamu beruntung, kamu hoki, memang kamu tuh diberkati. Kuda satu hilang balik bawa teman 5. Happy. Nah tapi ternyata berapa waktu kemudian salah satu dari kuda yang baru datang itu, dari yang 5 tadi, itu menendang kaki anak si petani sampai patah. Berubah lagi omongannya kan. Oh ini kuda baru bawa sial. Sebelum datang anakmu sehat-sehat, sekarang anakmu kakinya patah. Lalu berapa waktu kemudian negara tempat si petani itu tinggal itu ada perang. Karena perang pasti negara butuh pasukan, butuh serdadu yang banyak. Jadi dari istana itu minta semua desa-desa kepala keluarga untuk sumbang anak laki-laki yang dalam usia produktif untuk bisa jadi tentara. Di situ semua keluarga yang punya anak laki-laki yang masih muda nangis semalaman. Kenapa? Karena besoknya anaknya harus berangkat perang dan kemungkinan kecil untuk bisa kembali. Tapi begitu serdadu istana ngelihat bahwa anak dari si laki-laki ini, petani ini kakinya cacat, nggak dibawa karena percuma, nggak bisa perang. Dibilangnya apa? Kamu yang paling beruntung di desa ini, semua anak laki-laki kita dibawa pergi, cuma anak laki-laki kamu yang masih bisa sama-sama kamu sampai hari ini. Kita nggak tahu anak laki-laki kita bisa balik atau enggak. Nah jadi tahun lalu Bapak Ibu ya, tahun lalu saya juga mengalami masalah yang menurut saya itu berat sekali. Berat sekali. Minimal menurut saya ya. Gitu. Sampai dalam 3 bulan berturut-turut tuh berat saya turun 9 kilo. Ya buat berapa orang itu berita bahagia ya, buat saya itu berita buruk. Karena saya cuma segini-segininya nih gitu. Kalau turun 2 kilo lagi bisa punah saya gitu. Jadi 9 kilo dalam 3 bulan itu bukan bermaksud diet, karena tiap hari mikirin masalah yang sama, nggak bisa tidur, makan juga nggak enak, waktu bersama anak istri lewat begitu aja karena kalau saya lagi sama-sama mereka tuh badannya aja yang ada di situ. Pikirannya mah udah lagi keliling-keliling kemana-mana. Jadi kita sebagai manusia tentunya pasti punya masalah dalam kehidupan, baik itu di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, atau di komunitas. Dan senormalnya kita sebagai manusia yang masih waras, ya, pasti ingin agar masalah kita cepat selesai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan biaya yang semurah-murahnya, dan effort yang seringan-ringannya. Amin? Amin, kan masih waras, ya, pasti maunya cepat berlalu.
Nah, jadi dalam Yohanes 11 ya, kita melihat cerita ya di Alkitab mengenai Yesus yang mendapatkan kabar bahwa saudara dari Maria dan Marta yakni Lazarus sedang sakit. Dan sebagai orang yang percaya, Maria dan Marta itu memberikan kabar, dia mencari Yesus. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu ayat ke-14 Yesus berkata, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini kalau kita punya sahabat model begini pasti nyebelin ya. Mampu bantu, mampu segera menolong, tapi sengaja menunda. Bahkan bersyukur tidak ada saat kita sedang membutuhkan. Kalau kita punya sahabat model begini, kira-kira respon kita gimana nih? Kesel ya, sedih, marah, benci mungkin. Karena yang pergi mencari dia ini adalah sahabat-sahabat Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, sedang butuh-butuhnya. Bahkan mencari Yesus itu dibilang penyakitnya tidak akan membawa kematian. Yesus yang ngomong penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi kenyataannya mati kok Lazarus. Nah loh, Yesus bilang tidak akan membawa kematian, tapi kenyataannya mati. Waktu Yesus sampai, setelah 2 hari dia extend liburannya atau pelayanannya itu ya, extend 2 hari. Marta menghampiri Yesus dan dibilang di ayat 21, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Marta nggak tahu aja, ya Yesus sengaja menunda 2 hari. Kalau muridnya ada yang ngomporin, ada yang bocorin, gua udah bilang. Tapi sengaja ditunda 2 hari. Wah mungkin ceritanya bisa beda ya. Bayangin kalau ada istri, telepon suaminya yang lagi di luar kota, bilang anaknya sakit, terus suaminya sengaja menunda 2 hari, lalu temennya ada yang bocorin. Wah itu kira-kira nasibnya bisa kebayang Bapak Ibu ya. Pulang-pulang kopernya semua udah di luar gitu. Nah, jadi ketika Yesus bilang saudaramu akan bangkit. Jadi sudah meninggal, Yesus bilang ke Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta bilang, iya aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini entah kalimat pasrah, entah kalimat nyindir. Ya. Kalau mau datang itu sebelum terjadi. Jangan sudah meninggal, sudah menghadapkan dengan kematian, baru datang bilang akan bangkit. Bahkan Marta lalu memanggil Maria, cari dukungan. Dan Maria sambil menangis mengatakan hal yang sama dengan Marta. Kalau Yesus ada, kalau engkau waktu itu ada. Kalau Yesus datang tepat waktu, kalau Yesus tidak menunda perjalanan, pasti saudaranya tidak akan mati. Bahkan ketika saat Yesus bertanya di mana Lazarus dibaringkan dan memerintahkan mengangkat batu penutup kubur, Marta masih bilang, Lazarus ini sudah bau. Karena sudah 4 hari meninggal, entah nyindir lagi, entah karena memang udah pasrah. Karena biasanya orang kalau berhadapan dengan kematian, artinya tuh udah gak ada turning back. Itu one way. Lalu Yesus bilang, di ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat sebelumnya, Yesus sudah berkata kepada Marta, bahwa akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Tetapi disinilah Yesus berdoa. Yesus berdoa di ayat ke-41 bunyinya demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, penutup kubur Lazarus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu.
karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baru di ayat 43, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Jadi semua mujizat, semua pelayanan, semua perjalanan yang Yesus lakukan itu hanya punya satu tujuan. Yakni agar orang percaya kepadanya sebagai anak Allah, dan Yesus sebagai pribadi yang punya tujuan memperkenalkan dan memimpin orang mengenal Allah dan memuliakan Allah. Bahkan di kitab Yohanes, kalau kita lihat secara keseluruhan, itu ada diceritakan 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari yang pertama mengubah air menjadi anggur, lalu ada yang menyembuhkan anak dari pegawai istana, ada juga yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, ada yang memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta hingga membangkitkan orang mati. Semuanya bertujuan hanya satu, untuk kemuliaan Allah. Nah, dalam setiap momen hidup kita, Bapak Ibu semua, apakah kita sebagai pengikut Yesus sadar bahwa apapun yang terjadi, baik kesuksesan maupun masalah yang terjadi, semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Bahwa sukses dan masalah adalah media Tuhan dalam hidup kita untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah. Tentunya ini berbeda, ya ini bukan misalnya orang korupsi ya kayak kita nonton di TV-TV ya, ketangkep karena korupsi, di penjara 20 tahun, bilangnya ujian. Wah ini bukan ujian Bapak Ibu ya, itu konsekuensi, bilangnya hilaf ya, tapi kalau waktu melakukan nggak ada hilafnya gitu, malah bahagia. Jadi ini bukan konsekuensi, ini adalah masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan menceritakan masalahmu ke Tuhan, terbukti di kisah Lazarus, menceritakan masalah ke Tuhan, itu bukan berarti masalah kita akan cepat selesai, enggak. Menceritakan masalah kita ke Tuhan cuma berarti sekarang ada 2 pribadi yang tahu masalahnya, kita dan Tuhan. Tapi tidak berarti hari ini cerita, besok selesai, atau jam ini cerita, berikutnya udah selesai. Enggak berarti begitu. Jadi saya ingin memberikan beberapa take away buat poin-poin dan pembelajaran buat saya terutama dan buat kita semua. Take away yang pertama adalah ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kadang Tuhan ingin menggunakan situasi itu untuk mengubah kita. Dalam masalah saya yang tadi saya cerita tahun lalu saya alami itu ada sempat ada solusi-solusi yang muncul lalu batal. Muncul lalu batal sampai 3 kali. Sampai bikin saya pikir ya ini kalau mau selesailah. Kalau enggak ya enggak lah. Mau bubar lah gitu. Tapi jangan di PHP gitu. Kesannya Tuhan enggak hadir. Karena kalau logikanya kan kalau Tuhan hadir itu solusinya gampang, cepet. Tapi ternyata solusi akhir yang Tuhan beri muncul dari situasi yang tidak terduga, membuat tahun itu adalah salah satu tahun terbaik dalam hidup saya. Jadi mungkin Tuhan mau mengubah kita, mungkin bisa lebih sabar. Mungkin bisa lebih teliti. Atau mungkin bisa lebih eksplor talenta-talenta yang selama ini Tuhan sudah titipkan ke diri kita semua. Tapi karena nggak ada dorongan, nggak ada situasi yang menuntut, akhirnya kita nggak eksplor talenta-talenta itu dan dibiarkan terkubur dalam tanah. Jadi situasi yang tidak bisa kita ubah, kalau kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan bisa pakai situasi itu untuk mengubah kita. Take away yang kedua, percaya Tuhan memelihara kita bukan lewat mujizat musiman, tapi lewat berkat harian. Iman kita pada Yesus tentu tidak bergantung pada banyaknya mujizat-mujizat atau berkat-berkat dengan level harus mujizat. Karena Maria dan Marta yang tahu mujizat Yesus sehingga memanggil ia Tuhan pun masih ragu ketika masalahnya ini ternyata berhadapan dengan kematian. Tapi 7 mujizat Yesus Bapak Ibu, yang tadi sempat diceritakan oleh Yohanes, 7 mujizat Yesus itu membuktikan bahwa yang namanya kesembuhan, yang namanya keberlimpahan,
Bahkan yang namanya kebangkitan itu tidak lebih penting dibandingkan dengan rasa percaya kita pada Tuhan. Karena semua yang dilakukan tujuannya hanya satu, membuat kita bisa percaya dan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi banyak momen di mana Tuhan itu terkesan tidak ada. Mungkin di masalah-masalah kita kesannya berdoa udah 1 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Tuhan terkesan tidak hadir, tidak dengar doa kita. Dia mau menggunakan momen itu untuk membuat kita lebih menempatkan kepercayaan kita pada Dia. Doa Yesus juga mengajarkan bahwa setiap kita berdoa, kita awali dengan rasa syukur. Dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu semua, tentu kita semua ingat doa Bapa kami. Yesus mengajarkan berdoa bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kok bukan minggu ini atau tahun ini? Lebih enak ya kalau kita dapat rezeki, jeder 1 kali proyek, cair, bisa buat biaya hidup 2 tahun, 3 tahun. Lebih enak daripada tiap hari deg-degan, besok makan enggak, besok bisa dapat enggak, gitu ya. Enggak enak kan? Kok dikasih ajarin doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, hari ini. Karena ternyata Tuhan, Bapak Ibu semua, ingin kita ingat berkat Tuhan itu bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi tiap hari. Dan kita diajarkan untuk bisa menghitung berkat Tuhan tiap hari agar kita selalu melihat betapa banyaknya doa kita yang sudah dijawab sebetulnya oleh Tuhan. Dalam dunia marketing, ya, kalau di dunia sales, dunia periklanan, itu kita dengar ada satu teori namanya teori sapi ungu, Bapak Ibu. Ya. Apa itu teori sapi ungu? Kalau Bapak Ibu jalan-jalan nih misalnya di Purwokerto ya, saya kemarin ke daerah Hutan Pinus, di sebelah kiri waktu jalan pulang itu ada padang rumput tuh ada beberapa sapi gitu. Sapinya gemuk-gemuk ya, montok-montok gitu. Wah bagus lah lihat sapinya, happy lah gitu, sehat. Kalau di padang rumput itu ada 20 sapi warnanya putih, tapi mendadak ada 1 sapi warnanya begini, sapinya warna ungu. Kira-kira yang Bapak Ibu liatin itu lebih yang ke putih hitam apa yang ungu? Yang ungu, karena gak wajar Bapak Ibu ada sapi warna ungu. Sampai kita mikir nih mata gue yang salah, apa emang nih kelainan, apa alien apa gimana gitu. Gak wajar, gak umum, gak biasa. Ya. Jadi kemungkinan besar ya saya tebak kita perhatiin yang ungu karena gak biasa. Dan memang secara teori marketing itu kalau kita mau diingat orang, kalau produk atau jasa kita mau diingat orang itu kita harus berbeda. Kita harus unik dibanding yang lain. Artinya secara natural manusia kita biasa fokus pada yang beda atau unik. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita diberkati begitu banyak, kalau hidup kita dikabulkan doa begitu banyak, satu masalah aja, gak usah banyak-banyak. Kadang-kadang membuat kita fokus hanya satu masalah itu. Karena dia beda sendiri nih. Yang lain berjalan lancar semua, tapi hanya satu ini yang bikin susah. Hanya ini, satu ini yang jadi problem. Lupa akan berkat Tuhan setiap hari. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi begitu banyak masalah, satu berkat, satu mujizat Tuhan, itu bisa membuat hidup kita kayaknya adem gitu, sejuk. Ya tentunya kita gak mau punya hidup seperti itu ya. Saya juga gak mau punya hidup seperti itu, saking susahnya sampai satu berkat itu kayaknya dihargai banget gitu. Kayak saya pengennya tetap menghargai tapi berkatnya juga banyak. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu coba tes buat daftar tiap hari. Gak usah banyak-banyak ratusan, 10 aja. Buat kita semua. 10 berkat Tuhan yang kita rasakan tiap hari. Contoh misalnya yang paling umum kita kalau berdoa minta apa sih Bapak Ibu? Keluarga supaya sehat, benar ya? Kesehatan keluarga nomor 1. Tempat tinggal yang kita masih bisa tinggali. Sesimpel AC mobil nyala Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah AC mobilnya rusak? Boleh angkat tangan? Gak ada, di sini berarti jago rawat mobil semua ya. Saya pernah naik mobil yang AC-nya rusak. Di luar banyak bus, banyak tronton. Buka jendela debunya banyak, gak buka jendela kayak di sauna, menderita. Ternyata AC mobil nyala itu berkat. Tapi kalau nyala tiap hari kesannya biasa. Lalu misalnya air nyala di rumah. Itu kalau pam mati,
pompa mati, sengsara juga Bapak Ibu. Begitu air mati 3 hari, begitu nyala, waduh puji Tuhan. Padahal 10 tahun air nyala gak pernah puji Tuhan. Begitu udah dikasih mati 3 hari, nyala lagi baru puji Tuhan. Ya kan? Mandinya gak usah pakai aqua galon. Lalu misalnya bahkan ya bisa BAB Bapak Ibu lancar, itu berkat Tuhan. Kelihatannya simple Bapak Ibu ya, kelihatannya simple sampai pernah merasakan susahnya dan menderitanya kalau sembelit 7 hari. BAB gak bener ya, jarang bersyukur ya. Aduh puji Tuhan kita bisa BAB lancar. Bisa makan malam tengok kanan lihat istri, tengok kiri lihat anak, lihat cucu, itu berkat Tuhan. Pakaian lengkap, pekerjaan, jangan anggap enteng berkat harian dari Tuhan. Tapi karena berlalunya begitu cepat terjadi setiap hari, kadang-kadang buat kita udah biasa. Memang sudah seharusnya ada di situ. Ya, kalau bahasa Purwokertonya tuh mungkin take it for granted, gitu. Udah terjadi begitu, memang sebagaimana harusnya begitu, jadi udah biasa aja gitu. Gak harus sampai mengucap syukur gimana-gimana amat. Bahkan Tuhan itu selalu mengirim loh, pengingat. Bahwa hidup kita nih sedemikian nikmatnya, sedemikian indahnya karena berkat Tuhan tuh datang tiap hari. Gak harus lewat mujizat-mujizat besar. Tadi malam saya diajak makan durian istimewa nih sama Brother Doni. Waduh luar biasa ya. Bahkan dari sebutir buah durian aja, ngobrol-ngobrol sama penjualnya, ngobrol-ngobrol sama Bro Doni ya. Di situ saya bisa lihat, waduh berkat Tuhan luar biasa ya. Bayangin loh Bapak Ibu, ada durian nih dipetik kemarin. Baru matang kemarin. Kalau dimakan besok udah pahit. Cuma boleh dimakan hari ini. Salah dong ya. Dipetik 2 hari lalu. Kalau hari ini udah pahit. Harus dimakan kemarin. Masa saya orang Jakarta gak pernah keluar Kelapa Gading. Bisa kebagian makan durian kayak begitu di Purwokerto. Kalau bukan berkat apa lagi itu namanya. Saya sampai waduh Tuhan luar biasa. Sampai buat urusan durian aja Tuhan pikirin loh. Mau kasih yang the best loh. Cuma nyari durian, dipersiapin. Take away yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Kepercayaan itu diuji. Saat yang dipercaya tidak bersama-sama dengan kita. Karena ngomong percaya itu gampang. Aplikasinya gak semanis di bibir. Kadang dalam hidup tuh muncul masalah besar yang membuat kita khawatir, buat kita gak percaya. Ini gak ada urusan sama udah jadi Kristen 20 tahun, Kristen 30 tahun, Kristen setahun, tetap khawatir-khawatir aja, takut-takut aja. Tapi saya teringat satu kalimat, dulu pernah diajarkan juga pada saya, kalimatnya bilang begini, jangan pernah katakan pada Tuhan, Tuhan saya punya masalah besar, karena Tuhan jadi kecil. Tapi kita bilang sama masalah kita punya Tuhan yang besar, masalah jadi kecil. Saya jadi yatim piatu cukup senior ya. Saya yatim piatu 22 tahun. Jadi dari tahun 2002. Buat saya yang waktu itu baru berusia 17 tahun ya, dengan 2 adik usia 14 sama 13 tahun. Itu adalah sebuah pukulan yang telak banget. Temen hilang, keluarga hilang, kenalan apalagi. Tiap kali saya telepon dulu kalau papa mama masih ada, tiap hari besar, hari raya, parcel datang, kartu ucapan datang, buah datang. Sekarang saya telepon jarang diangkat, mungkin takut saya pinjam duit. Wajar, manusiawi, anak yatim piatu, hari raya, telepon. Pinjam duit dong, manusiawi. Jadi mendingan gak diangkat. Jadi mendadak itu adalah jadi salah satu masa terkelam dalam hidup saya karena hidup itu mendadak jadi gelap. Jadi gak ada arah. Mau ada masalah cerita ke siapa? Ke adik gak mungkin. Ke temen jarang. Karena dari ratusan teman saya selama SMA itu cuma 4 yang tiap hari selama 1 atau 2 bulan itu nemenin saya di rumah. Main kartu kek, main capsa kek, pokoknya mereka bilang nih jangan sampai sendirian nih, harus ada yang nemenin. Karena gak ada orang tua yang ada di rumah. Tapi dari situ justru saya bisa banyak belajar Bapak Ibu. Karena lewat kehilangan justru memunculkan kesadaran akan yang namanya penyertaan Tuhan.
Lewat kehilangan baru kita bisa belajar apa itu melepaskan. Lewat kehilangan kita bisa belajar apa itu merelakan. Dan lewat ketidakhadiran kita baru bisa belajar apa itu mempercayakan. Jadi kalau suami dan istri bilang saling percaya, tapi 24 jam bareng-bareng terus, pergi kemana sama-sama terus, itu belum percaya. Kalau udah pergi 2 minggu atau kita kirim anak sekolah keluar kota, keluar negeri, di situ baru namanya kepercayaan itu diuji. Jadi Bapak Ibu semua yang pastinya dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, yuk mulai saat ini, mulai hari ini, ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, ataupun tidak mendapatkan apa yang kita mau, atau justru malah kita mendapatkan apa yang kita tidak mau, kita latih diri kita untuk bertanya bagaimana agar melalui kesuksesan ini, melalui masalah saya ini, bahkan kalau teman kita cerita dia punya masalah, melalui masalah teman saya ini, bagaimana justru bisa meningkatkan kepercayaan pada Tuhan dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan supaya lebih banyak orang yang bisa mengenal Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan sayang dengan kami semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah menutup mata dari apapun yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa ketika Tuhan hadir, Tuhan siap untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Tapi ketika Tuhan belum hadir, Tuhan sibuk mempersiapkan yang terbaik untuk hidup kami. Kami mau menyerahkan Tuhan apa yang jadi pergumulan kami, jadi permasalahan kami, jadi rencana kami ke depan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga kami. Bukan hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, seberapapun pinternya kami, seberapapun kayanya kami, seberapapun hebat dan pengalamannya kami, tapi kami mau belajar bergantung pada Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya sudah tidak mungkin, udah gak bisa. Tuhan hadir pun percuma karena udah gak ada jalan keluar. Kami belajar di saat Tuhan belum menjawab doa kami. Itulah kesempatan untuk kami bisa melatih rasa percaya kami makin hari makin kuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sertai kami, Tuhan lindungi kami, terlebih Tuhan pakai kami. Tuhan pekerjaan kami di ladang Tuhan. Karena kami akan sambut dengan sukacita, karena semua pelayanan adalah bukti Tuhan Yesus percaya pada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua lewat khotbah dari Bapak Marcel. Kiranya boleh menjadi bekal untuk kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak gampang menjadi orang yang goyah karena Tuhan menyertai kami. Berkati Bapak Marcel sekeluarga dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan dan juga dalam pelayanan-pelayanan bagi Tuhan. Jadikan Pak Marcel dan Ibu Egi sebagai terang Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat yang mencukupkan kehidupan sehari-hari, keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan yang dilakukan, berkat itu akan menjadi milik saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Percaya kepada Tuhan bukan lewat mukjizat musiman, melainkan lewat berkat harian yang kita alami. Terima kasih Bapak Marcel untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini.
Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam tim GCC Purwokerto yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di tengah kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, ataupun Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari yang percaya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau angkat tangan kita mau sama-sama katakan, Engkau, yes Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat, mari lebih lagi katakan, Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes Tuhan. Kasih setiamu